Shalom, berkah dalam Pak Greg dan teman-teman sekalian. Di video ini saya akan menganalisis struktur karya jurnal ilmiah, karya tulis jurnal ilmiah, dan juga menjelaskan mengenai kebenaran ya dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu marilah kita awali video ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menerima rahmat-Mu yang luar biasa di hari yang baru ini. Bapa, sekarang kami akan memulai perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia. Berkatilah kami, lindungilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami terima melalui tema kebenaran ini dapat berguna bagi kami dan sesama kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Greg dan teman-teman, di dalam video ini saya akan menganalisis struktur karya tulis ilmiah dan juga menjelaskan mengenai kebenaran dalam perspektif filsafat. Ya, dan penjelasan ini berdasarkan pada jurnal filsafat Indonesia yang sudah dibagikan oleh Pak Greg yang berjudul Kebenaran dalam Perspektif Filsafat serta aktualisasinya dalam menyaring berita. Nah, jurnal ini ditulis oleh M. Saiful Fadli dan juga M. Lutfi Mustafa. Kita mulai dari menganalisis struktur pada jurnal ya. Struktur dari jurnal filsafat ini terdiri dari abstrak yang berisi tentang rangkuman dari isi semua jurnal, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan simpulan. Selanjutnya, ada pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang terjadi. Setelah itu ada metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau studi pustaka. Ya, jadi penulis mengambil bahasan melalui data tertulis dari berbagai sumber. Lalu setelah pendahuluan ada dilanjutkan dengan hasil penelitian. Nah, di dalamnya ini berisi mengenai subbab perspektif filsafat, lalu ada beberapa teori-teori tentang kebenaran, yaitu ada teori korespondensi, ada teori koherensi, pragmatis, performa, konsensus, dan agama sebagai teori kebenaran. Nah, terdapat juga penjelasan mengenai aktualisasi dalam menyaring berita. Nah, lalu setelah hasil penelitian dan pembahasan ini ditutup dengan simpulan. Simpulan ini berisi tentang penjelasan secara garis besar dari pemecahan masalah dan hasil penelitian tersebut. Jadi, struktur dalam jurnal ini ada abstrak, ya, yang berisi dari ringkasan jurnal itu, kemudian ada pendahuluan yang berisi latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan, lalu simpulan, yaitu merupakan garis besar pemecahan masalah dan hasil penelitian. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai kebenaran dalam perspektif filsafat serta aktualisasinya dalam menyaring berita. Nah, sebelum itu, apa sih itu kebenaran? Nah, kebenaran dalam arti populer adalah pernyataan yang menyatakan fakta yang sesuai atau berkorespondensi dengan objek yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Misal contohnya adalah Presiden Indonesia itu bernama Joko Widodo dan wakilnya adalah Ma'ruf Amin. Nah, itu merupakan sebuah kebenaran yang dapat dilihat dari faktanya memang ada. Nah, lalu di dalam jurnal ini latar belakang masalah yang diambil itu adalah
banyaknya berbagai bidang di Indonesia itu menyampaikan berita yang mengandung dua kemungkinan, yaitu berita itu benar atau berita itu dusta atau bohong atau hoax ya. Benar jika dikatakan sesuai dengan fakta, dan dusta jika dikatakan tidak sesuai fakta yang terjadi, baik adanya penambahan maupun adanya pengurangan. Nah, hal ini akan berdampak rancu jika berita tersebut disampaikan oleh orang-orang yang tidak mampu untuk memilah-milah, tidak mampu untuk cek dan dicek kebenaran dari berita tersebut. Nah, banyak sekali berbagai bidang di Indonesia itu seperti dunia perpolitikan. Dunia perpolitikan Indonesia sekarang itu banyak sekali menggunakan sarana berita dusta. Contohnya adalah ramainya konten kampanye digital yang terindikasi sebagai berita bohong atau hoax. Nah, ini berita hoax ini berdampak pada masyarakat, yang mana masyarakat itu tidak menomorsatukan kebijakan politik yang akan diusulkan oleh paslon terbaik, tetapi mereka malah menomorsatukan emosi mereka untuk memilih pasangan calon. Nah, dalam memberitakan berita dusta ini, sarana media sosial itu sangat berperan penting ya dalam penyebaran ini. Kemeninfo hingga pada pertengahan tahun 2020 kemarin merilis data bahwa lebih dari 800.000 situs itu menyebarkan berita hoax ya. Jadi pada perkembangan abad 21 ini yang memiliki perkembangan teknologi yang sangat luas, itu yang harusnya digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berperilaku baik, menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi ini malah digunakan untuk menyebarkan berita hoax ya. Nah, dalam latar belakang masalah itu, penyelesaian masalah itu akan dibahas di jurnal ini ya, lewat pemberian jurnal ini memberikan teori-teori tentang kebenaran ya. Sebelum lahirnya teori-teori tentang kebenaran ini, terjadinya perbedaan pendapat antara penganut empirisme dan juga penganut rasionalisme. Kemudian terjadi silang pendapat antara kedua penganut itu yang memunculkan pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia tersebut. Nah, perdebatan sangat sengit ini kemudian ditengahi oleh Immanuel Kant yang menghadirkan kerangka filosofis untuk mendamaikan kedua penganut yang dikenal dengan kerangka filosofis kritisisme. Nah, teori-teori ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih berpikir kritis dalam menyeleksi berita-berita yang ada untuk menemukan berita dengan dasar kebenaran yang benar. Lalu dalam jurnal ini menyuguhkan teori-teori tentang kebenaran, antara lain adalah teori korespondensi. Nah, teori ini berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan benar itu dianggap benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Jadi teori ini itu berpandangan bahwa kebenaran itu memang benar adanya itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya contoh yang seperti saya sebutkan tadi, Presiden Indonesia adalah Joko Widodo dan wakilnya adalah Ma'ruf Amin. Itu merupakan memang benar-benar fakta yang ada. Lalu teori yang kedua adalah teori koherensi. Nah, menurut teori koherensi ini, sebuah pernyataan itu bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Nah,
Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan asumsi yang sudah terbukti. Contohnya adalah misalnya asumsi mengatakan bahwa semua segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Tetapi ada satu pernyataan yang muncul yang mengatakan bahwa salah satu segitiga atau ada segitiga yang jumlah sudutnya itu 210 derajat. Nah, bisa dikatakan itu kan bertentangan dengan asumsi sebelumnya, maka pernyataan itu tidak bisa dianggap benar karena bertentangan dengan asumsi sebelumnya yang sudah memang benar-benar terbukti benar. Lalu yang ketiga adalah teori pragmatis. Nah, tokoh yang mendukung teori ini adalah Charles Peirce, menjelaskan bahwa dalam teori pragmatis, kebenaran dilihat melalui manfaat praktis dalam memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, pragmatisme digambarkan secara beragam dari sudut pandang. Artinya bahwa kebenaran menurut saya itu belum tentu benar menurut orang lain. Ya, jadi dengan pendapatnya yang seperti itu, teori pragmatisme ini memiliki kelemahan ya. Kelemahannya adalah mudah terjebak dalam relativisme. Nah, sehingga nantinya teori pragmatisme ini harus perlu adanya kritik yang lebih mendalam untuk menemukan kebenaran mengenai berita-berita atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Lalu yang nomor 4 ada teori performa. Teori ini menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi teori ini menjelaskan yang benar, teori ini menjelaskan yang benar itu bukanlah mengungkapkan realitas, tetapi menciptakan realitas. Nah, penerapan kebenaran teori ini bisa secara positif, juga bisa secara negatif. Positif itu misalnya, contohnya, saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, memang terciptanya realitas bahwa Anda akan diangkat menjadi manajer dari perusahaan. Nah, kemudian dari teori ini secara negatif itu, saya akan menjadi dosen yang lebih baik lagi. Nah, itu kan cuma suatu kata-kata yang bisa untuk pengungkapan perasaan saja, tapi tindakannya tidak ada. Nah, itu merupakan contoh mengenai penjelasan teori performa. Lalu yang kelima ada teori konsensus. Nah, pengawalan gagasan ini adalah Thomas Kuhn ya, yang menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengubah kebenaran sebelumnya menjadi kebenaran yang baru, atau paradigma yang lama itu digeser dengan paradigma yang baru. Tetapi kebenaran yang harus dimiliki ini, kebenaran yang baru ini harus memiliki kesepakatan dalam masyarakat. Jadi kalau tidak ada kesepakatan ya tidak dianggap benar ya dalam teori konsensus ini. Jadi kebenaran ditentukan oleh adanya tindak kesepakatan di antara partisipan rasional komunikasi dalam sebuah diskursus. Lalu yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Nah, kebenaran menurut agama adalah pernyataan yang sesuai dengan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Nah, mencari sebuah kebenaran dalam pandangan agama ini dapat berpedoman pada kitab suci. Nah, karena kitab suci itu merupakan wahyuan dari Tuhan. Nah, jadi kitab suci ini diakui merupakan ajaran agama yang benar dalam perspektif teori kebenaran menurut agama. Jadi sesuatu hal yang dianggap benar itu apabila sesuai dengan ajaran agama dan kitab suci. Nah, dalam teori-teori tadi itu memiliki perbedaan-perbedaan ya tadi korespondensi berpandangan harus sesuai dengan fakta kebenarannya.
lalu ada yang pandangannya itu tidak boleh bertentangan dengan yang lain dan sebagainya. Nah, teori-teori itu sangat multikultural ya, jadi berbeda-beda. Nah, semua teori itu bisa diterapkan dalam mendapatkan kebenaran yang sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya, kebenaran yang diungkapkan itu bisa melalui beberapa teori-teori dengan kondisi kebenaran itu. Aktualisasinya seperti ini, teman-teman. Bila ada pernyataan yang membutuhkan pengujian kebenaran atau buktinya itu sesuai dengan fakta, yang buktinya itu bisa didasarkan oleh indera kita, maka pengungkapan kebenaran itu bisa menggunakan teori korespondensi. Tetapi jika kondisinya berbeda seperti buktinya berupa gambar atau video, kita tahu bahwa gambar video itu bisa dimanipulasi ya, maka teori yang paling tepat adalah performatif, sehingga bukti itu membutuhkan fakta pendukung yang lainnya. Nah, lalu jika dihadapkan dengan dua pernyataan yang saling bertentangan, maka teori apa yang harus digunakan? Nah, teori yang digunakan adalah koherensi. Pernyataan yang benar itu harus yang konsisten dengan pernyataan yang sudah terbukti sebelumnya. Lalu ada teori konsensus, bisa diterapkan untuk menyaring situs-situs atau portal-portal berita yang tidak mencukupi syarat bagi terbentuknya komunikasi rasional. Lalu yang terakhir ada penerapan atau aktualisasi teori agama. Nah, teori agama ini pengaktualisasiannya dengan memilah-milah atau cek dan recheck sebelum menyebarkan informasi. Apakah berita itu sudah sesuai dengan ajaran agama dan kitab, atau malah berita itu malah menyebabkan permusuhan atau kebencian. Nah, itu harus dipilah-pilah dan dicek ulang lagi mengenai kebenaran dalam informasi yang akan disebarkan. Demikian penjelasan materi mengenai Bahasa Indonesia dengan tema kebenaran dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Shalom, berkah dalam.